Halo Sobat Baku Hantam, selamat datang di channel 13.tpm, di mana video kali ini akan membahas tentang Tokyo Revengers Chapter 268. Setelah Tokyo Revengers memberikan banyak kejutan di Chapter 268 dengan plot twist yang tak terduga, Chapter 269 ini juga masih memberikan kejutan-kejutan yang tidak kalah menghebohkan. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai review Tokyo Revengers Chapter 269 bersama 13.tpm. Tokyo Revengers Chapter 269 berjudul All Thing Must Pass, atau jika kita terjemahkan ke bahasa Indonesia artinya adalah semua harus berlalu. Di awal chapter kita diberikan sesuatu yang menarik di mana terlihat formasi lengkap seluruh anggota eksekutif dari kelompok berandalan legendaris Black Dragon generasi sedang berkendara bersama-sama untuk menuju tempat pertemuan terakhir mereka sebelum Shinichiro membubarkan geng Black Dragon generasi pertama. Pada panel ini Shinichiro bertanya kepada Miki apakah dia senang. Dan tanpa ragu Miki kecil pun menjawab ya. Lalu Akashi yang ada di sebelah Shinichiro mulai bertanya mengenai apa alasan Shinichiro malah mengajak Miki kecil ke tempat pertemuan terakhir mereka. Mendengar hal itu dengan penuh keyakinan Shin pun langsung menjawabnya, tidak masalah. Karena aku merupakan figur ayah untuk Miki kecil pada titik ini, jadi Shin ingin mengajari bagaimana menjadi seorang berandalan. Dan cara yang terbaik adalah belajar dari rekan berandalan lainnya. Mendengar jawaban Shinichiro, Akashi pun menjadi bingung dan bilang ayah macam apa yang mengajarkan anaknya kekerasan dari berandalan geng motor. Namun respon yang ditunjukkan oleh Waka dan Benkei malah sebaliknya, mereka berdua malah mendukung si kecil Miki sambil tersenyum. Mereka berkata kalau Shinichiro bodoh. Miki kecil yang duduk di belakang Shin juga berkata kalau aku akan lebih hebat darimu. Sesampainya di lokasi pertemuan terakhir, Shinichiro yang merupakan presiden atau pemimpin sekaligus pendiri geng terkuat di seluruh Jepang itu memulai pidato panjangnya. Kata pertama yang diucapkan si adalah geng Black Dragon generasi pertama dibubarkan, dan kata-kata itu membuat para anggota Black Dragon mulai meneteskan air mata. Lalu Shin kembali berkata, aku sangat bangga menjalani dan menghabiskan masa mudaku bersama kalian. Aku juga sangat bangga bisa bertarung bersama dengan kalian. Jadi biarkan aku katakan satu hal pada kalian. Kalian harus bangga pernah bertarung bersama Black Dragon, tidak peduli seberapa sulit masa depan. Ingatlah selalu momen ini. Hiduplah dengan mengangkat kepala kalian. Dan pertemuan pun menjadi semakin bergemuruh dengan teriakan para anggota Black Dragon. Di sisi lain Akashi, Waka dan Benkei pun menangis haru karena pidato Shinichiro. Lalu di panel selanjutnya diperlihatkan Shinichiro datang berkunjung ke makam ayahnya untuk bercerita mengenai perkembangan Miki. Shinichiro berkata Miki akan menjadi seorang anak yang sangat hebat, bahkan lebih hebat dariku. Aku akan pastikan dia tumbuh dengan baik. Aku akan merawat Emma dan Miki untukmu, jadi ayah tidak perlu khawatir. Selanjutnya sedang dalam perjalanan pulang Shinichiro berhenti di sebuah toko mainan di mana Shin membelikan mainan untuk kedua adiknya, boneka beruang untuk Emma dan model kit pesawat untuk Miki. Saat menerima mainan dari Shinichiro, Emma dan Miki terlihat sangat senang sekali. Saat itu Shinichiro juga berkata kalau Miki harus merakit pesawat itu sendiri dan Shin tidak akan membantunya. Namun semua kebahagiaan tidak berlangsung lama karena tempat 1 bulan setelah kebahagiaan itu Shinichiro tiba-tiba saja mendapatkan telepon dari kakeknya ketika dirinya sedang bekerja di bengkel. Di mana pada panel ini Shinichiro diberitahu bahwa kondisi Miki dalam keadaan kritis karena kecelakaan yang menimpanya. Mendengar itu tentu saja Shinichiro tidak tinggal diam. Dia pun bergegas pergi meninggalkan bengkel untuk langsung melihat kondisi Miki yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Sesampainya di lokasi ternyata sudah ada Baji, Sanzu, dan Senjua yang kebetulan sudah datang lebih dulu bersama kakeknya. Air mata yang terus mengalir membasahi pipi mereka. Tidak ada satupun dari mereka menyangka bahwa Miki akan mengalami hal buruk seperti ini. Shinichiro pun tuh langsung bertanya kepada mereka bertiga apa yang terjadi. Lalu Baji dan Sanzu saya secara bergantian bercerita kepada Shinichiro kalau mereka ingin memainkan model kit pesawat milik Miki. Namun Miki tidak memperbolehkan mereka memainkannya karena pesawat itu adalah hadiah yang sangat berharga dari Shinichiro dan butuh waktu 1 bulan untuk merakitnya. Lalu Miki berlari ke lantai 2 untuk bersembunyi dan bermain seorang diri. Namun saat berlari tiba-tiba saja Miki terjatuh hingga kepalanya terbentur lantai dengan sangat keras sekali dari lantai 2. Lalu Miki tidak bergerak lagi. Lalu Shinichiro mendapatkan informasi dari dokter yang merawat Miki. Miki mengalami kondisi vegetatif.
di mana batang otak dan hipotalamus Miki dalam kondisi baik namun cerebrum atau otak besar Miki sudah tidak berfungsi yang artinya Miki sudah seperti mayat hidup di mana Miki tidak lagi memiliki kesadaran walaupun tubuhnya masih hidup. Dan tidak ada obat untuk kondisi yang Miki alami. Setelah mendengar semua penjelasan dari Dr. Shinichiro kembali ke rumah dan dia mulai mengamuk serta membanting mainan pesawat yang dia berikan kepada Miki. Selain itu dia terus berteriak menyalahkan mainan tersebut dan menghancurkannya hingga tak berbentuk sambil merasa bersalah karena dirinya Miki menjadi seperti saat ini. Lalu panel pun berpindah setelah 4 tahun berlalu ternyata Shinichiro masih belum menerima kenyataan dia pun masih terus berpikir keras dan juga mencari jalan bagaimana caranya bisa menyembuhkan Miki. Walaupun sebenarnya secara medis Miki sudah tidak mungkin bisa disembuhkan lagi di momen itu Shinichiro pun berkata kepada Miki yang tampak sudah semakin dewasa. Kalau sudah 4 tahun sejak kejadian itu dan seharusnya kamu sudah menjadi anak SMP saat ini. Menarik sekali bukan Tokyo Revenger chapter 269 ini di mana chapter 269 masih menyimpan banyak sekali tanda tanya dan misteri khususnya mengenai Shinichiro yang merupakan pelompat waktu pertama. Untuk tahu kelanjutannya kita masih harus bersabar menunggu Tokyo Revengers chapter 270 terbit pekan depan. Chapter 270 akan kita bahas di video selanjutnya. 13.tpm mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi Sobat Baku Hantam. Yos.